Kalau biasanya kisah Dance of the Dragons itu diisi oleh suara naga dan ambisi para raja, kali ini saya akan bahas dari sudut pandang yang lebih tenang, tapi justru penuh detail yang sering kelewat. Ini bukan cerita dari medan perang, tapi dari meja kayu, gulungan kertas, dan pikiran yang terus mencoba masuk akal di tengah kekacauan. Kita ngomongin Grand Maester Moon-kun, orang yang mungkin nggak pernah mengayunkan pedang, tapi justru jadi saksi hidup dari sisa-sisa kehancuran event Dance of the Dragons. Moon-kun muncul di momen yang sangat sensitif. Setelah Grand Maester Orwyle dijatuhkan hukuman oleh Cregan Stark dan dikirim ke Night's Watch, Citadel langsung butuh pengganti. Pilihannya jatuh ke Moon-kun, dan ini bukan posisi santai. Ini posisi yang harus langsung masuk ke pusat kekuasaan di saat kerajaan baru saja selesai saling bunuh. Saat itu, tahta dipegang oleh Raja Aegon Targaryen ketiga, seorang anak kecil yang sudah kehilangan hampir semua keluarganya. Jadi, sebenarnya yang memerintah adalah Dewan Regent, 7 orang yang mencoba mengatur kerajaan yang masih berdarah, dan Moon-kun adalah salah satu dari mereka. Bayangin situasinya, kerajaan baru selesai perang saudara, banyak wilayah hancur, banyak keluarga besar kehilangan anggota, dan sekarang harus dibangun lagi, tapi dengan raja yang bahkan belum cukup umur untuk benar-benar memimpin. Disinilah Moon-kun mulai berperan. Salah satu momen yang cukup menggambarkan siapa dia terjadi saat pernikahan Jaehaera Targaryen dengan Aegon ketiga. Jaehaera saat itu masih anak kecil, penuh trauma, dan secara mental sangat rapuh. Moon-kun tahu kalau dia mungkin gak akan kuat menjalani upacara pernikahan, jadi dia melakukan sesuatu yang cukup abu-abu. Dia mencampurkan sweet sleep ke dalam susu Jaehaera. Bukan untuk mencelakai, tapi justru untuk memastikan dia tidak pingsan di tengah acara. Ini nunjukin satu hal, Moon-kun itu bukan orang jahat, tapi dia juga bukan orang yang sepenuhnya bersih. Dia melakukan apa yang menurutnya perlu, bahkan kalau itu berarti harus sedikit melanggar batas. Waktu berjalan, dan kerajaan masih berusaha berdiri lagi. Di tahun 132 After Conquest, terjadi satu momen penting. Corlys Velaryon, sang si Snake, jatuh saat menaiki tangga Red Keep. Moon-kun langsung datang untuk menolong, tapi dia terlambat. Corlys sudah meninggal. Ini bukan sekedar kematian satu orang, ini kehilangan salah satu tokoh paling berpengaruh di Westeros, dan Moon-kun sekali lagi hanya bisa jadi saksi. Di dalam konsel, diskusi terus berjalan. Salah satu topik besar adalah soal suksesi. Siapa yang akan jadi pewaris jika sesuatu terjadi pada Aegon ketiga? Moon-kun punya banyak pandangan yang cukup klasik. Dia mengacu pada keputusan Great Council pada tahun 101 After Conquest, bahwa klaim laki-laki harus diutamakan. Ketika muncul nama Bella dan Rhaena Targaryen, Moon-kun menolak. Bukan karena mereka tidak layak, tapi karena aturan lama mengatakan begitu. Ini nunjukin sisi lain dari Moon-kun. Dia sangat berpegang pada tradisi dan hukum yang sudah ada, bahkan ketika dunia di sekitarnya sudah berubah drastis. Tahun 133 After Conquest datang, dan bukannya makin tenang, justru muncul ancaman baru, yaitu wabah. Sebuah wabah yang dinamakan Winter Fever menyebar di King's Landing. Penyakit ini bukan main-main, banyak orang mati, termasuk para Maester. Moon-kun turun langsung, dia memeriksa pasien, memastikan ini memang winter fever. Tapi dia juga sadar resiko. Dia bahkan mengirim orang lain untuk melapor ke Tyrion Lannister, karena dia takut dirinya sendiri sudah terinfeksi. Dan ternyata benar, Moon-kun memang kena. Di titik ini, nasibnya hampir sama seperti banyak orang lain, tapi dia termasuk yang beruntung. 1 dari 4 yang berhasil selamat. Dan begitu gerbang Red Keep dibuka lagi, dia langsung kembali bekerja. Nggak ada drama, nggak ada istirahat panjang, dia langsung lanjut. Ini nunjukin dedikasi yang luar biasa. Dia bukan tipe yang cari aman, dia tetap turun langsung bahkan ketika nyawanya sendiri jadi taruhan. Di dalam politik, Moon-kun juga sering ada di posisi sulit. Dia mendukung beberapa keputusan Unwind Peak, termasuk membatalkan keputusan Raja Muda yang dianggap dibuat tanpa konsultasi. Tapi dia juga berani menentang Peak, terutama soal rencana pernikahan Raja dengan Putri Peak. Menurut Moon-kun, itu terlalu ambisius dan bisa memicu kecurigaan dari para lord lain. Jadi di sini kelihatan kalau dia bukan sekedar yes man, dia tetap punya batas. Ada juga momen yang agak unik, tapi tetap penting. Sebelum Maiden's Day Ball, Moon-kun diminta memeriksa Tishara Lannister yang ditemukan bersama seorang groom, dan hasilnya jelas, Maiden Head-nya sudah tidak utuh. Ini mungkin terdengar sepele, tapi di dunia Westeros, hal seperti ini bisa berdampak besar pada politik pernikahan.
Tahun 134 After Conquest, ada kabar baik. Pangeran Viserys Targaryen kembali. Moon Kun menyambutnya di pelabuhan. Dan di pesta penyambutan, Viserys dengan bangga bilang kalau dia udah nikah. Detail kecil, tapi penting untuk garis keturunan. Moon Kun juga menunjukkan keahliannya dalam hal racun. Dia berhasil menentukan bahwa Gaiman Palehair dan Daenerys Velaryon telah diracuni. Dia mencoba menyelamatkan Ratu dengan membersihkan purgatif kuat. Ratu selamat, tapi vote tester tidak. Sekali lagi, ini dunia yang kejam. Bahkan di meja makan, kematian bisa datang. Tahun 135 After Conquest, konflik baru muncul dengan jatuhnya keluarga Rhaegar. Kekacauan terjadi lagi di Red Keep. Raja bahkan mengurung dirinya sendiri di Maegor Holdfast. Situasi ini dikenal sebagai Sacred Siege. Moon Kun mencoba membujuk raja untuk keluar, bahkan berkali-kali, tapi raja menolak, bahkan memerintahkan Moon Kun untuk mengirim Raven ke seluruh kerajaan. Tapi Moon Kun tidak melakukannya. Dia memilih menahan situasi, mencoba menenangkan keadaan daripada menyebarkan kepanikan. Ini keputusan yang berani, karena dia secara tidak langsung menentang perintah raja. Pada akhirnya, dia mengambil langkah sendiri. Dia mengirim Raven untuk memanggil para Lord setia ke King's Landing, dan ini membantu mengakhiri situasi. Setelah semua itu, Thaddeus Rowan kembali jadi Hand of the King. Tapi kondisinya sudah tidak sama. Dia rusak karena penyiksaan, dan Moon Kun akhirnya meyakinkan raja untuk mencopotnya. Di titik ini, Moon Kun sendiri diangkat jadi Hand of the King. Tapi ini bukan posisi yang dia nikmati. Dia sadar dirinya Maester, bukan penguasa. Dia tidak nyaman harus menghakimi para lord dan kesatria. Jadi dia menjalankan tugasnya, tapi tanpa ambisi. Dan akhirnya, di Great Council tahun 136 After Conquest, dia mundur. Dia menyerahkan posisi itu ke Thoren Manderly. Menariknya, dia juga mengusulkan cara pemilihan Regent dengan undian, sebuah ide yang cukup unik untuk menghindari konflik. Dan usulan itu diterima. Dia bahkan memberi saran soal Lord Confessor. Menurutnya, seorang Maester lebih cocok, karena mereka tahu cara menyiksa tanpa menikmati penderitaan orang lain. Kedengarannya dingin, tapi justru logis. Moon Kun adalah satu-satunya anggota konsil yang bertahan dari tahun 131 sampai 136 After Conquest. Artinya, dia melewati semua fase paling kacau setelah perang. Dan setelah semua itu, hidupnya masih berlanjut. Dia bahkan kembali jadi Grand Maester di masa depan, sampai akhirnya dia mencoba menyelamatkan Raja Baelor Targaryen pertama yang jatuh karena puasa ekstrim. Tapi kali ini, dia gagal. Kalau dilihat dari jauh, Moon Kun itu bukan tokoh yang dramatis. Dia nggak punya momen heroik besar, tapi justru itu yang bikin dia menarik. Dia adalah orang yang menjaga dunia tetap berjalan ketika semua orang lain sibuk menghancurkannya. Dan di cerita sebesar A Song of Ice and Fire, kadang yang paling penting bukan yang paling keras suaranya, tapi yang tetap bertahan dan terus bekerja, bahkan ketika semuanya terasa sudah hancur.